Shalom, selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa mengajar serta memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Bapa. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini yang kami terima. Kami merasakan betapa Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Karena itu kami mau hari-hari ini kami lewati di dalam pengasihan Tuhan. Kami mau belajar dari firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukanlah kami untuk dapat mengerti. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Selasa 20 Mei 2025 tertulis dalam kitab Mazmur 119 ayat 64 dalam bahasa Batak Psalmin 110 sia ayat 64. Demikianlah dikatakan. Gok asini roham do tanuun ali jahuba sai podahun ma tuau aka aturan mi. Bumi penuh dengan kasih setiamu, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesuslah yang hidup di dalamku. Ketika Yesus hidup di dalamku, maka tentu aku hidup di dalam ketaatan, di dalam Taurat dan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini secara khusus Mazmur 119 adalah bagaimana orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Tentu orang yang hidup menurut Taurat Tuhan, hidup menurut Taurat Tuhan berarti taat, tunduk, setia, tidak hanya di dalam perkataan, melainkan melakukan segala sesuatu di dalam perbuatan yang nyata. Menolong orang susah, menolong orang sakit, dan menyelamatkan jiwa yang hilang, jiwa yang remuk, jiwa yang rapuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, maka hari ke hari hidup kita harus berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Kita tidak boleh lagi menuruti hawa nafsu, keinginan-keinginan daging yang sia-sia, yang bersifat sementara. Tetapi hendaklah kita selalu bertumbuh dan tetap setia di dalam iman kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini sangat jelas, mau mengatakan kemahakuasaan, kebesaran Allah dari antara segala ciptaannya di bumi. Bumi penuh dengan kasih setiamu, ya Tuhan. Jika bumi saja mendapatkan kebaikan, kasih Tuhan, tentu kita jauh lebih besar dipelihara di dalam kasih-Nya untuk menerima berkat dan berkat dari Tuhan. Saudaraku, marilah kita merenungkan firman Tuhan dan mengingat selalu kalau Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Jadi jika kita mengakui Dia adalah Allah yang besar, yang maha kuasa, yang maha kuat, yang maha mampu atas segala persoalan kita, maka mari kita tetap percaya dan terus belajar di dalam firman-Nya. Lalu lanjutan lagi dalam kalimat berikutnya di renungan ini, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Pemazmur sangat sungguh mengenal siapa dia. Pemazmur sangat sadar jika tanpa Allah dia akan tersesat. Jika ia manutun lomo, memaksakan kehendak, maka dia akan kehilangan segalanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Jalanilah hidupmu dengan mengandalkan Tuhan. Percaya seutuhnya dan terus berpengharapan. Karena Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Jika kita diizinkan bergumul, jika kita diizinkan mengalami sakit, bukan berarti Dia tidak tahu berkarya untuk menolong dan menyelamatkan kita. Tetapi semua peristiwa itu diizinkan terjadi karena Tuhan tahu kalau kita akan mampu melewatinya. Dan ketika itu pun Tuhan akan menolong kita. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, teruslah mencari Tuhan. Teruslah mengandalkan Dia di dalam setiap perkara kehidupan. Jangan biarkan dirimu melangkah sendirian, mengambil keputusan, lalu kecewa dan menghilang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini sungguh-sungguh memberi kekuatan kepada kita. Sungguh-sungguh menghibur hati kita. Orang yang hidup di dalam Tuhan, dia tidak akan pernah kekurangan. Orang yang hidup di dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan senantiasa, tidak akan pernah dikecewakan. Semua hal yang terjadi, pergumulan, beban hidup, rasa sakit, justru itu membuat dia semakin dekat dan mencintai Tuhan. Segala sesuatu yang ada di bumi adalah karena kasih setia Tuhan. Dan itu jugalah yang akan terus menjadi milik kita. Kasih setianya menyertai kita kekal selamanya. Teruslah belajar dalam firman Tuhan dan mencari Tuhan di setiap perkara kehidupan. Jangan pernah membiarkan hidupmu dikendalikan oleh pikiranmu sendiri. Tetapi biarlah firman Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Firman Tuhan yang mengajari kita untuk hidup di dalam rasa syukur dan terus menjalani hidup ini dengan kekuatan dan sukacita yang sesungguhnya. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk menjalani hari-hari kita dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Menjalani hari-hari kita dengan rasa syukur dan penyerahan yang kekal kepadanya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami sungguh-sungguh terberkati dan kami sungguh-sungguh bersuka cita. Karena segala sesuatu penuh dengan kasih setia-Mu. Bumi, langit, dan segala isinya penuh dengan kasih setia Tuhan. Dan itulah yang akan kami dapatkan dan terus Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa, berkatilah kami. Ajari kami senantiasa untuk berjalan di dalam ketetapan-Mu. Untuk melakukan hal-hal yang sesuai, yang berkenan kepada Tuhan, dan itu semua mendatangkan kebaikan kepada kami. Jangan biarkan kami lemah dan bahkan menyerah. Tetapi tuntun dan ajarlah kami senantiasa untuk dapat menjalani hidup kami dengan baik, sehingga hidup kami berguna dan berdampak bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Berkati kami dalam segala pekerjaan kami. Biarlah apa yang kami lakukan berhasil dan berbuah dengan baik. Saudara-saudara kami sedang berjuang, yang sedang bergumul dan berduka cita. Engkaulah yang menolong supaya mereka dapat keluar dari berbagai pergumulan kehidupannya. Ya Bapa, berkati saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk sembuh. Berilah kekuatan kesehatan bagi mereka untuk kuat menjalani kehidupannya. Terima kasih Bapa. Betapa banyak yang kami perlukan, kami yakin dan percaya Engkau akan mencukupkan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami puji sembah Engkau. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.